Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika aujama'ainal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Sholawat bermutiarakan salam, marilah kita sampaikan kepada kekasih kita yang terpilih, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di akhirat. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya Muhammad Mirza Hafizullah dari MTSN 1 Blitar akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Kesatuan Bangsa Melalui Bahasa Indonesia di Tengah Keberagaman. Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, 1.340 suku, dan 300 etnik. Dengan keberagaman ini memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Terbukti per 29 Juli 2024 menurut data terbaru dari Etnologi Pusat Penelitian Bahasa Terkemuka, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah bahasa terbanyak dengan total mencapai 724 bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wahtilafu alsinatikum walwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Menurut Tafsir Muntahab menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kesempurnaan kekuasaan dan hikmahnya adalah perbedaan bahasa dan dialek kita. Pemirsa, antara dialek atau logat bahasa yang dimiliki oleh suatu daerah dengan daerah lainnya tentu saja berbeda. Jika demikian, bagaimana warga Indonesia dengan bahasanya sendiri-sendiri dapat menjalin sebuah komunikasi? Bagaimana warga Indonesia dengan bahasanya sendiri-sendiri dapat menjalin sebuah interaksi? Tentu bahasa Indonesia solusinya. Dahulu bahasa Melayu telah melanda Indonesia. Kemudian dengan berdarah-darah pada 28 Oktober 1928 disahkanlah Sumpah Pemuda. Pada butir ketiga jelas, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun pemirsa, ada hal yang saat ini kita sayangkan. Bahasa gaul dan bahasa asing tampaknya telah merasuk dan mendominasi ruang publik di berbagai wilayah Indonesia. Belum lagi
masyarakat banyak yang menganggap remeh aturan bahasa Indonesia, terutama golongan kaum remaja. Sering kita mendengar mereka mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tak jarang dari mereka yang keliru dalam menelaah kepenulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Para pahlawan yang gugur di medan perang rela mengorbankan nyawa demi menegakkan bahasa Indonesia yang merupakan pilar negara. Lalu, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ada bahasa Indonesia sebagai pemersatu antar keberagaman bangsa? Maka dari itu, mulai hari ini, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perbaiki kata yang salah, dan perbanyak wawasan dan hikmah. Tunjukkan pada dunia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang istimewa, bahasa pemersatu, bahasa kita bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.